Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah Do Unchan menandatangani kontrak, kini yang harus dilakukan oleh Chung Myun adalah melakukan negosiasi dengan Hwang Jong-i yang merupakan tuan muda dan juga utusan dari guild pedagang Yunha. Nampaknya negosiasi berjalan dengan alot. Hwang Jong-i menginginkan bagian yang agak besar karena pedagang Yunha mengeluarkan uang untuk investasi dengan jumlah yang fantastis. Tapi Chung Myun tidak menginginkan hal tersebut. Ia ingin guild pedagang Yunha hanya mendapat kurang lebih 10% saja dari apa yang akan mereka hasilkan. Tentu saja itu adalah hal yang sulit bagi Hwang Jong-i untuk menerimanya. Tapi lawannya adalah Chung Myun, naga ilahi Gunung Hua yang sangat licik. Hwang Jong-i sempat hampir menolak tawaran yang diberikan Chung Myun dan Chung Myun menanggapinya. Jadi, jika kau tidak ingin bekerja sama, tidak masalah. Hwang Jong-i sedikit menggertak jika tidak akan ada yang bisa diajak kerjasama sebaik guild pedagang Yunha. Tapi Chung Myun membantah. Ia berkata, jika pedagang Yunha tidak bisa, maka keluarga dari orang yang berada di belakangmu bisa melakukannya. Ya, walaupun ia tidak berguna karena tidak pernah membayar makannya, tapi aku sangat yakin keluarganya sangat bisa diandalkan. Tentu saja yang dimaksud oleh Chung Myun adalah keluarga Jogul, salah satu pedagang besar yang ada di Sichuan. Tentunya Hwang Jong-i juga sadar jika keluarga Jogul juga memiliki koneksi yang sama hebatnya dengan guild pedagang Yunha, dan diperkirakan mereka juga bisa berjalan seperti pedagang Yunha. Akan tetapi Hwang Jong-i tidak ingin kalah begitu saja. Ia pun mulai menjelaskan beberapa hal, bahwa akan ada banyak uang yang mereka keluarkan dan tentunya mereka juga harus menghubungi banyak pejabat untuk memuluskan bisnis tersebut. Jadi bagaimana bisa saat guild pedagang Yunha yang bekerja keras akan tetapi yang mendapatkan banyak keuntungan adalah Gunung Hua. Nah, pada akhirnya Chung Myun pun menaikkan kontrak kerjasama mereka dari 10% ke 20% untuk pedagang Yunha. Lagi pula, kata Chung Myun, uang tidak penting bagi mereka tapi reputasi dan juga nilai dari bisnis tersebutlah yang sangat penting. Ya, jika pengiriman ekspres tersebut berjalan, maka nama guild pedagang Yunha akan menyebar ke seluruh dataran. Dan tentu saja itu adalah nilai yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh mereka. Dan mau tidak mau pada akhirnya Hwang Jong-i pun sepakat dan bersiap untuk menandatangani kontrak. Hwang Jong-i sendiri sudah membuat kontrak sebelumnya. Karena berhadapan dengan Chung Myun yang licik, jadi lebih baik ia mempersiapkan kontraknya sendiri. Lalu ia pun memberikan kontrak tersebut kepada Chung Myun dan Chung Myun pun mulai membacanya dengan sangat teliti. Chung Myun bahkan sempat menyinggung, kau tidak menulis hal-hal yang aneh bukan? Tentu saja Hwang Jong-i tidak akan melakukan hal tersebut, tapi keringat dingin mulai nampak di wajahnya. Setelah Chung Myun membacanya, ia pun memberikan kontrak tersebut kepada penatua Hyun Yong dan Hyun Yong membaca sama telitinya seperti Chung Myun. Bahkan Hwang Jong-i kaget dengan tingkah laku yang sama, sulit dimengerti jika mereka tidak memiliki hubungan darah yang sama. Setelahnya, Hyun Yong pun memberikan kontrak tersebut kepada pimpinan sekte dan memintanya untuk menandatanganinya. Awalnya pimpinan sekte agak ragu, lalu ia berkata apakah ini tidak masalah, tapi Hyun Yong berkata tentu saja
Anda hanya perlu menandatanganinya. Dan dengan pasrah, Hyun Jong pun akhirnya menandatangani kontrak tersebut. Dan sebelum pertemuan berakhir, Hwang Jong-i juga berpesan agar manajemen klan hantu dikelola dengan baik supaya bisnis mereka berjalan dengan lancar. Dan Chung Myun berkata tenang saja karena segala sesuatunya akan ia yang mengurusnya. Begitu juga dengan klan hantu karena kebetulan markas mereka berada di Sichuan dan Chung Myun akan mampir ke sana sekaligus untuk bertemu dengan keluarga Tang. Setelah negosiasi berakhir, Chung Myun mengumpulkan seluruh murid tepat di belakang kediaman pimpinan sekte dan semua orang membawa skop. Saat Chung Myun tiba, ia pun mulai berkata, apakah semuanya sudah hadir? Lalu seseorang berkata, Chung Myun, kenapa kau meminta kami untuk membawa skop? Dan Chung Myun pun menjawab, skop? Apakah kau tidak tahu fungsinya? Ya, itu untuk menggali. Lalu Baekhyun bertanya, jadi tepatnya apa yang akan kita gali? Dan Chung Myun pun menunjuk ke arah sesuatu. Kita akan menggali gunung yang ada di sana. Tentu saja perkataan tersebut membuat Baekhyun geram. Apa? Kau meminta kami untuk menggali gunung? Dan Chung Myun pun menjelaskan dengan santai, tidak. Lebih tepatnya, kita akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Baekhyun terdiam sejenak, lalu ia pun akhirnya memahami. Apa? Jangan-jangan kau ingin mengeluarkan besi dingin yang ada di dalam? Dan lagi-lagi Chung Myun menanggapinya dengan santai. Jika kau sudah tahu, maka mulailah menggali. Ya, Baekhyun malah bertambah kesal. Ia kembali berkata, apakah kau ingin menjualnya? Dasar bajingan. Lalu Chung Myun menanggapinya, dasar dongryong, berpikirlah dengan lebih jernih. Ini semua untuk senior. Kau selalu mematahkan pedangmu saat bertarung. Jadi, dengan senyum liciknya Chung Myun menjelaskan, mari kita membuat sebuah pedang yang tidak akan pernah patah dari awal. Karena kita akan membawa besi dingin tersebut kepada keluarga Tang dan meminta mereka membuatkan kita sebuah pedang. Ya, penjelasan tersebut membuat Jogul terkejut. Lalu ia berkata, jadi kau akan membuatkan kami pedang menggunakan besi dingin? Bahkan tidak banyak penatua sekte di sekte manapun yang memilikinya dan harganya sangat mahal dan mereka akan mendapatkannya secara gratis. Tentu saja itu membuat semua orang yang mendengarkannya menjadi gila. Jogul pun langsung bergerak dengan cepat. Mari gali, kita harus menyelesaikannya hari ini juga. Dan para murid pun mulai mengikuti Jogul dari belakang. Di sisi lainnya, nampak Hyun Jong yang sedang memalahi Hyun Yong. Tentu saja ini berkaitan dengan kontrak yang mereka lakukan dengan klan hantu dan juga serikat pedagang Yunha. Nampaknya Hyun Jong tidak terlalu senang dengan bagaimana cara Chung Myun dan juga Hyun Yong menyelesaikan permasalahan ataupun bisnis tersebut. Tapi tiba-tiba kemarahannya pun mulai terhenti tak kala ia melihat debu tebal yang membumbung tepat di belakang kediaman pimpinan sekte. Dari sana saja akhirnya ia tahu apa yang terjadi. Ia pun mulai berkata, Chung Myun, dasar kau bajingan, apalagi yang kali ini kau lakukan? Dan Hyun Jong pun mulai bergegas menuju TKP diikuti dengan kedua penatua. Di sisi lain, murid-murid nampak sangat bersemangat untuk menggali dan mendapatkan besi dingin yang juga merupakan berangkas rahasia pimpinan sekte. Lalu Chung Myun pun mulai mengejek Baekhyun yang sedang beristirahat. Ia berkata, senior, kenapa kau hanya duduk-duduk saja? Kaulah yang paling sering menggunakan pedang. Jadi cepatlah gali dengan benar. Ya, sulit untuk Baekhyun untuk membantah perkataan tersebut. Hingga akhirnya
Hyunjong pun tiba. Lalu ia berteriak, "Chungmyun, kali ini apa lagi yang akan kau lakukan?" Tapi Chungmyun malah menanggapinya dengan santai. "Oh, pimpinan sekte, apakah kau ingin duduk di sini? Kau nampaknya sedikit lelah." Tentu saja itu membuat Hyunjong semakin kesal. Ia tahu benar jika Chungmyun ingin menggali besi dingin yang merupakan tempat rahasia yang dimiliki oleh pimpinan sekte. Tapi Chungmyun berkata lebih baik menggunakannya ataupun memanfaatkannya. Toh, brankas tersebut sudah diketahui oleh seluruh murid saat insiden pembuatan pil ungu surgawi. Tidak hanya Hyunjong, Hyunsang bahkan mulai marah. Ia mengomel kepada Chungmyun lalu berkata, "Chungmyun, nampaknya kali ini apa yang kau lakukan terlalu berlebihan. Memangnya ingin kau gunakan untuk apa baja besi dingin itu?" Dan Chungmyun pun mulai menjelaskan, "Aku ingin menggunakannya untuk membuat pedang dan memberikannya kepada para senior. Bukankah sangat berbahaya jika senior bertarung menggunakan pedang yang rapuh? Dan di masa depan pastinya akan ada banyak musuh yang menghalangi Gunung Hua. Tapi jika penatua tidak setuju, aku akan mengembalikan besi tersebut ke tempatnya." Ya, itu adalah penjelasan yang realistis. Mendengarkannya saja membuat Hyunsang yakin. Lalu ia berkata, "Pedang dari besi dingin? Jadi kau ingin memberikan pedang tersebut kepada para seniormu?" Nampaknya itu tidak apa-apa. Mendengar perkataan tersebut tentu saja Hyunjong kaget. Ia berkata, "Hyunsang, apa yang kau katakan?" Tapi yang dilakukan Hyunsang di luar dugaan. Ia langsung membawa pimpinan sekte dan menutup mulutnya. Tidak hanya itu, Hyunsang juga berkata, "Nampaknya pimpinan sekte sudah menyetujuinya. Cepat lanjutkan." Dan Hyunjong pun berusaha berkata, "Siapa yang telah memberikan izin? Dasar bajingan." Adapun Hyunyong, ia pun mulai menatap murid yang sebelumnya ragu-ragu untuk menggali dan berkata, "Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Cepat lanjutkan menggali. Kalian harus menyelesaikannya hari ini juga." Dan sontak perkataan tersebut membuat murid yang sebelumnya ragu-ragu melanjutkan penggaliannya. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.